Baik, di sini kita akan membahas pentingnya menggunakan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari. Alasan utamanya adalah karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Setiap hari kita berbicara, mengirim pesan, ataupun menulis tugas. Seringkali konflik atau kesalahpahaman terjadi bukan karena maksud kita buruk, melainkan karena kalimat yang kita gunakan itu kurang tepat atau terlalu bertele-tele. Disinilah pentingnya kalimat efektif. Ia hadir sebagai jembatan agar apa yang di dalam pikiran kita tersampaikan dengan utuh, hemat waktu, dan langsung dipahami oleh lawan bicara tanpa menimbulkan salah paham. Nah, untuk memahami lebih lanjut seperti apa struktur dan esensi dari kalimat efektif itu sendiri, mari kita simak penjelasan slide berikutnya. Baik, di sini kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara cepat, jelas, singkat, logis, dan juga mudah dipahami baik oleh pembaca maupun pendengar. Kalau kita perhatikan, ada 5 kata kunci di sini: tepat, jelas, singkat, dan juga logis dan mudah dipahami. Artinya, sebuah kalimat baru bisa dikatakan efektif jika poin yang ingin kita sampaikan langsung kena ke inti masalahnya, atau membuat orang lain harus berpikir keras atau menebak-nebak maksud kita. Hal yang seringkali keliru di tengah masyarakat adalah anggapan bahwa kalimat yang bagus itu harus panjang, terdengar puitis, atau menggunakan istilah-istilah yang rumit. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kalimat yang efektif justru harus mampu menyampaikan maksud kita secara utuh dan terstruktur tanpa memicu penafsiran ganda atau ambiguitas. Jika kalimat kita bertele-tele, resikonya terjadi komunikasi atau salah paham akan sangat tinggi. Nama saya Fani Indriani dengan NIM 63241161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kalimat efektif dan juga ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dari kalimat efektif. Yang pertama, menyampaikan pesan secara jelas dan juga mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran. Yang keempat, membuat penyampaian informasi lebih efisien. Yang kelima, yaitu mengurangi penggunaan kata yang berlebihan. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan komunikasi yang lebih baik. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif, yaitu yang pertama adalah kesatuan gagasan, yaitu memiliki satu ide pokok yang jelas. Yang kedua adalah tidak mencampurkan beberapa gagasan dalam satu kalimat. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah kehematan kata. Antara lainnya adalah menghindari kata yang berlebihan dan juga tidak menggunakan kata yang memiliki makna yang sama. Yang selanjutnya adalah ketepatan pilihan kata ataupun diksi. Antara lain yaitu menggunakan kata yang sesuai dengan konteks dan juga tidak menimbulkan makna yang berganda. Yang keempat yaitu kelogisan. Antara lain adalah kalimat yang mudah dipahami dan juga hubungan antar kata yang masuk akal. Dan yang terakhir yaitu adalah struktur kalimat yang benar. Di antaranya adalah memiliki unsur subjek dan juga predikat yang jelas dan juga menggunakan tata bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kalimat efektif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Windari dengan NIM 63240088. Kalimat pertama, para mahasiswa mengikuti seminar. Kemudian kalimat efektifnya, mahasiswa mengikuti seminar. Kalimat pertama tidak efektif karena terdapat pengulangan makna. Kata para sudah menunjukkan jumlah yang lebih dari satu, sehingga tidak perlu ditambah bentuk jamak seperti mahasiswa. Oleh karena itu, kalimat yang lebih efektif adalah mahasiswa mengikuti seminar. Contoh yang kedua ada aku sangat begitu senang sekali. Sangat pemborosan kata. Kalimat efektifnya aku sangat senang.
Kalimat tersebut tidak efektif karena menggunakan beberapa kata yang memiliki makna yang sama, yaitu sangat, begitu, dan sekali. Penggunaan kata yang berlebihan membuat kalimat menjadi tidak hemat atau boros. Nah, kalimat yang benar yaitu yang efektifnya aku sangat senang, sudah cukup untuk menjelaskan atau menyampaikan maksudnya. Contoh yang ketiga ada kepada mahasiswa dipersilahkan masuk. Kalimat efektifnya mahasiswa dipersilahkan masuk. Kalimat pertama tidak efektif karena menggunakan kata kepada. Kata kepada ini tidak diperlukan. Kata tersebut membuat struktur kalimat menjadi kurang tepat. Kalimat mahasiswa dipersilahkan masuk lebih efektif karena langsung menunjukkan siapa yang dipersilahkan. Kemudian, contoh keempat, di sekolah mengadakan lomba kebersihan. Kalimat efektifnya, sekolah mengadakan lomba kebersihan. Kalimat pertama tidak memiliki subjek yang jelas. Frasa di sekolah hanya menunjukkan keterangan tempat, bukan pelaku kegiatan. Setelah diubah menjadi sekolah mengadakan lomba kebersihan, kalimat menjadi lebih lengkap karena memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh yang kelima, mohon agar Bapak dapat segera memberikan konfirmasi kembali. Kalimat efektifnya, mohon Bapak segera memberikan konfirmasi. Kalimat pertama tidak efektif karena menggunakan beberapa kata yang tidak perlu seperti agar, dapat, dan kembali. Kata-kata tersebut membuat kalimat menjadi bertele-tele. Kalimat mohon Bapak segera memberikan konfirmasi lebih singkat, jelas, dan tetap memiliki makna yang sama. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita lihat bahwa kalimat efektif tidak selalu lebih pendek, tetapi disusun dengan pilihan kata yang tepat, tidak berlebihan, memiliki struktur yang jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Baik, di sini ada manfaat kalimat efektif. Manfaat penggunaan kalimat efektif yaitu mempermudah penyampaian informasi, mengurangi kesalahpahaman, membuat tulisan menjadi lebih jelas dan profesional, meningkatkan kemampuan komunikasi, membantu penyusunan karya ilmiah seperti makalah, laporan, proposal, dan skripsi, menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, meningkatkan profesionalisme di dunia pendidikan maupun pekerjaan. Contoh, ketika kita membuat laporan keuangan atau proposal, penggunaan kalimat efektif akan membuat pembaca lebih mudah memahami isi laporan tersebut. Next. Di sini ada penerapan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan pendidikan, kalimat efektif digunakan saat membuat tugas, laporan, makalah, jurnal, maupun skripsi. Dan di lingkungan keluarga, kalimat efektif membantu menyampaikan pendapat secara jelas sehingga mengurangi kesalahpahaman. Contohnya, misal tolong beli gula 1 kg, lebih jelas dibanding hanya berkata tolong beli itu. Lalu, di dunia kerja digunakan dalam email, surat resmi, laporan, notulen rapat, maupun presentasi. Karena komunikasi profesional harus jelas dan tidak bertele-tele. Lalu di media sosial, kalimat efektif membantu menyampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham atau berita yang ambigu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menggunakan kalimat efektif. Meskipun terlihat sederhana, masih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang efektif. Tantangan pertama adalah kebiasaan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Hal ini sering membuat kalimat menjadi kurang sesuai jika digunakan dalam tugas, laporan, atau situasi formal. Tantangan berikutnya adalah penggunaan kata yang berlebihan atau berulang. Penggunaan kata yang tidak perlu membuat kalimat menjadi lebih panjang dan kurang efisien. Selain itu, masih banyak yang kurang memahami tata bahasa, ejaan, dan penggunaan tanda baca, sehingga kalimat menjadi kurang jelas dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian, pemilihan kata yang kurang tepat juga menjadi tantangan karena dapat menimbulkan makna ganda. Terakhir, kurangnya kebiasaan membaca dan berlatih menulis membuat kemampuan menyusun kalimat efektif menjadi kurang berkembang. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri membaca dan berlatih agar dapat menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami.
Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya untuk penjelasan materi sebelumnya. Selanjutnya kita ke tahap kesimpulan. Sebelum ke tahap kesimpulan, perkenalkan, nama saya Arafi Fajri Paujan dengan NIM 63240 Baik, masuk ke tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan kalimat efektif merupakan kalimat yang jelas, singkat, tepat, logis, dan juga mudah dipahami. Penggunaan kalimat efektif membantu menyampaikan informasi secara lebih efektif sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Kalimat efektif juga dapat mengurangi kesalahpahaman karena menggunakan pilihan kata dan struktur kalimat yang tepat. Penerapan kalimat efektif juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan akademik maupun dunia kerja. Dan juga membiasakan penggunaan kalimat efektif ini dapat meningkatkan kualitas komunikasi serta kemampuan menulis dan juga berbicara. Oleh karena itu, setiap orang perlu menerapkan kalimat efektif agar komunikasi menjadi lebih jelas, efisien, dan profesional. Baik, terima kasih penjelasan dari saya tentang materi kesimpulan ini. Baik, sekian dari kami penjelasan pentingnya menggunakan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.